Ini juga ajaran terkenal, banyak dikutip orang. Kesempurnaan Islam. Jadi Abduh menjelaskan Allah itu menurunkan agama bertahap sesuai kematangan manusia. Dan puncaknya yang paling sempurna itu Islam. Jadi perkembangan agama itu mirip perkembangan manusia. Dari kanak-kanak jadi dewasa. Fase kanak-kanaknya agama itu Yahudi. Apa? Yahudi itu banyak sekali perintah dan larangan. Kalau kalian minat, coba cek fikihnya ya. Nggak ada fikih ya kalau Yahudi. Hukum agamanya Yahudi macam-macam. Sholatnya aja ada kayak kalian, macam-macam. Hukum fikihnya kuat. Jadi basis agamanya itu perintah dan larangan. Kayak anak kecil. Anak kecil itu kan diperintah dan dilarang. Nah, akalnya belum jalan. Jadi itu agama awal. Versi awal. Terus ketika sudah remaja, dia tidak lagi butuh diperintah dilarang, sudah bisa bantah. Pendekatannya harus pendekatan kasih sayang untuk menyentuh hatinya. Itulah agama Kristen. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau sudah ditampar kanan, kasih. Pokoknya biar kamu ditampari terus, tidak apa-apa, kasih sayang. Ini fase remaja. Remaja itu kan masih ABG. Ya mungkin sampai usia-usia kalian itu kan masih sensitif, suka baper. Nah, kalau agama itu Kristen. Kristen itu kan kasih sayang, main perasaan. Nah, itu agama versi remaja. Itu Kristen. Puncaknya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Jadi kalau Islam ini sudah dewasa. Kalau dewasa, ya ada perintah dan larangannya, ada kasih sayangnya. Cuma yang jelas satu cirinya orang dewasa itu silahkan berpikir sendiri. Itulah dasarnya kenapa Abduh menyebut Islam itu agama yang sangat rasional, sangat masuk akal, dan sangat mendorong penggunaan akal. Karena memang karakter kesempurnaannya Islam di situ letaknya. Kalau cuma perintah dan larangan fikih, mirip-mirip saja. Ya, Yahudi juga ada perintah dan larangan. Kalau urusan batin, kasih sayang, cinta, dan macam-macam, Kristen juga kuat di situ. Istimewanya Islam apa? Akalnya jalan. Jadi sempurnanya Islam kalau orang akal budinya jalan. Kalau akalnya jalan, ya ngerti dia kapan harus pakai perintah dan larangan, kapan harus kasih sayang yang dipakai. Bukan berarti dibuang, tapi sekarang dia ngerti timing, ngerti kapan dipakai. Dan itu cirinya Islam. Jadi Islam itu sifatnya rasional, agama yang sangat dewasa. Cirinya orang dewasa kan kalau bahasa fikih mumayyiz, akalnya jalan, bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kalau agama sebelumnya mungkin masih kanak-kanak. Kalau Yahudi itu belum balik, masih perintah dan larangan. Itu kan versinya Abduh, bukan saya. Kalau Kristen itu kan agama ABG, masih suka baper. Nah, Islam sempurna, itu kan bahasa lainnya begitu. Jadi Islam ada semua, perintah larangannya ada, kemudian kasih sayangnya juga ada. Cuma ngerti kapan harus menggunakan perintah larangan, kapan harus mengedepankan kasih sayang. Kenapa bisa begitu? Karena ada akal, cirinya orang dewasa. Maka kalau umat Islam kehilangan kendali rasio, kendali akalnya, status kesempurnaan
agamanya jadi luntur, kehilangan karakternya yang paling kuat. Maka harus latihan menggunakan akal secara sehat. Makanya nanti Abduh memasukkan filsafat dalam kurikulum di Al-Azhar, biar orang bisa berpikir jernih. Oke, jadi inilah analogi kesempurnaan Islam. Jadi jangan salah, Abduh itu meskipun dia mengkritik kehidupan beragama umat Islam zaman itu, dia juga punya komitmen agama yang kuat. Cuma dia bisa menjelaskannya enak. Oke, terus maka umat Islam butuh strategi untuk kebangkitannya salafiyah. Cuma salafiyah dalam definisinya Abduh agak beda dengan salafiyah sebagai klaster aliran madhab dalam ilmu kalam. Orang banyak miss ya, istilah salaf itu macam-macam definisinya. Ada salafiyah itu ya aliran. Tokohnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hambal, itu aliran kalam. Ada salaf itu yang dirujuk salafus soleh, para ulama generasi sahabat, tabi'in, itu biasanya disebut salafus soleh. Makanya kalau ada pondok pesantren salaf, itu jangan dituduh, wah ini pondok keras, ini mesti pondok Wahabi. Enggak, itu pondok pesantren salaf itu berarti pondok pesantren yang menghidupkan kembali ajaran Islam dari generasi ulama salaf. Biasanya salaf itu nanti lawannya kholaf. Kalau kholaf itu ada yang pasca tabi'in, ada yang pasca tabi'in disebut kholaf. Salaf dan kholaf. Tapi ada juga salafiyah itu aliran dalam kalam yang jargonnya kembali pada Quran dan Sunnah. Ya contohnya gagasannya Imam Ibnu Taimiyah, gagasannya Imam Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya, termasuk yang populer sekali Wahabiyah. Wahabiyah itu ada aliran salafiyah yang mendapat aksentuasi politik. Apa aksentuasi itu? Mendapat tekanan di level politiknya. Kapan-kapan belajar. Oke. Cuma ya kalau kapan-kapan ngaji filsafat ini temanya macam-macam, jangan dianggap diajari ya. Nanti misalnya ada tema Wahabi terus diajari Wahabi. Kalau kayak gitu sejak lama kita rusak, karena dulu ada tema ateis segala, ada tema komunisme segala, berarti diajari jadi ateis, diajari jadi komunis. Ya kita levelnya ilmu, biar luas wawasanmu, biar kamu tidak maki-maki orang tanpa tahu hakikatnya apa. Kamu kan sering maki orang dasar Wahabi. Untung orangnya tidak tanya Wahabi itu apa. Tanya kamu bingung sendiri nanti. Oke, bayangkan Salafi saja kan kita juga gitu. Abduh punya definisi sendiri, gaya Salafinya Abduh. Yang pertama jelas, akidahnya salafus soleh. Jadi untuk meneladani para salafus soleh, generasi sahabat, tabi'in, tapi yang diteladani apa? Semangat progresifnya. Mereka itu luar biasa menyelesaikan problematika umat zaman itu dengan dasar Al-Quran dan hadis dan sunnah. Itu kan semangat yang luar biasa. Hari ini kita tidak begitu. Kita hanya ikut saja kata mereka, ikut saja pendapat mereka. Salahnya di situ. Itu yang nanti dikenal sebagai taklid. Taklid itu bukan salah para ulama salafus soleh yang kita taklidi, tapi salah kita yang
Tidak aktif, tidak produktif, tidak kreatif. Kita bisanya cuma manut. Padunya kita males, tapi terus kayaknya pintu ijtihad ditutup. Itu kan kasarannya ngono. Jadi enggak, kita akidah salafus soleh ya diambil semangat progresifnya. Setelah itu dengan semangat ini kita berprinsip anti taklid. Jadi jangan hanya bisanya ikut-ikutan. Setiap orang punya tanggung jawab untuk beragama, dan beragama secara bertanggung jawab. Itu antara lain jangan taklid. Terus rasional, katanya Abdul, beragama kuncinya di rasional. Bentuknya apa? Ijtihad. Itulah salafiyah. Jadi jauh dengan pendapat aliran salafi yang versi Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan tadi. Meskipun ada beberapa yang sama.